Kita lanjut. Nasta'in. Huruf sin pada di sini tipis. Nasta'in. Di sini ada huruf ain. Nasta'in. Ya. Jangan dijadikan hamzah. Nasta'in. Nasta'in. Nah, tekan sedikit karena ada huruf ain dengan hamzah. Memang dekat makhrajnya. Ain di tengah tenggorokan. Wastul halaq. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan dibaca seperti ini. Misal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan ya. Satu sisi tasdidnya hilang. Nah, ini bisa merubah kepada makna. Dan kita tahu di dalam syarat sahnya bacaan suratul Fatihah di dalam salat adalah jangan sampai bacaan-bacaan dalam suratul Fatihah merubah makna yang dimaksud arti dalam suratul Fatihah. Maka ketika sudah terjadi perubahan makna, yang dikhawatirkan batal Fatihahnya, batal sholatnya. Baik, seperti itu. Kalau dalam yang mau bertanya nanti ya, sesi pertanyaan. Sekarang penjelasan dan praktek dulu. Silakan yang mau baca. Ya, kembali saya berikan kesempatan gantian yang di Zoom meeting terlebih dahulu. Silakan. Iya, silakan Ibu Herlia Herman. Silakan. Sudah mengangkat tangan. Ibu Herlia Herman, ya silakan. Ada apa? Mau baca atau mau bertanya? Oh, tidak. Ya, baik. Yang lain silakan. Yang lain silakan. Yang di Zoom meeting mungkin ada yang mau coba baca, silakan. Assalamualaikum Guru, saya izin mencoba. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dengan siapa? Ibu Ija. Ibu Iza. Ya, silakan Ibu Ija. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, secara umum sudah bagus. Na'budu, na'a, jangan sampai na'a, ya, jangan sampai dibalikkan. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kadang-kadang di nasta'in. Ini namanya tawallud. Ya, nasta bukan nasta'in. Na'budu bukan na'budu. Coba sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, nasta bukan nasta'in. Nasta. Ta tipis jangan sampai jadi tebal. Ta'in. Nasta bukan to tapi ta. Nasta'in. Ya, bagus. Itu saja PR-nya. Nasta taknya dibaca tipis. Ya, Ibu Ijah. Terima kasih. Terima kasih Guru. Ya. Baik, ya, silakan kembali yang ada di radio, silakan. Silakan Ibu Haja Yuka. Iya, sudah cukup ya. Bagus, alhamdulillah. Paling tidak secara umum saja. Secara umum sudah dapat bacaannya, sudah bagus. Kalaupun nanti ingin lebih memperhalus lagi, nah tentu akan memperhatikan dan
praktekkan makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Begitu Bu Haji. Baik. Iya, itu bacaan ayat yang kelima. Satu orang lagi silakan yang di radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit tekankan kembali bunyi ya-nya. Iyyaka, iyyaka. Jangan diringankan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekankan sedikit. Iyyaka na'budu wa iya. Satu sisi dia punya sifat rokhawah, memang mengalir suaranya, tapi ada penekanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba lagi. Ya, seperti itu. Jadi PR-nya ya tadi penekanan pada bunyi ya bertasydidnya tekankan. Baik, kita lanjut ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 pada bacaan ihdinas siratal mustaqim. Ya. 1 pada bacaan i. Hamzahnya adalah hamzah wasal ya. Jadi kalau misalkan disambung dari ayat yang kelima, maka hamzah ini hilang. Tapi kalau dalam mushaf standar Indonesia memang tertulis baris bawahnya ihdi. Ini kalau dimulai dari awal ihdi. Tapi kalau misalkan disambung dari ayat yang kelima tadi nasta'inu, maka hamzahnya hilang. Nasta'inuh dina. Nasta'inuh dina gitu. Karena kita mulai dari ayat yang ke-6 dengan hamzah wasalnya, maka hamzahnya berbaris kasroh bawah. Ihdi na. Ketemu na tipis. Ketemu sod tebal. Kadang-kadang nanya ngikut tebal. Ihdino gitu. No tapi na. Ihdina ketemu sod jadi sedikit ngayun. Nasi. Ihdinasi. Ihdinas sirata. Ini tebal sod, ketemu ro tebal, ketemu to tebal. Karena ketebalannya walaupun ro tebal tafkhim tidak lebih tebal dari sod dan to, tapi hitungannya sama-sama tebal ya. Nah, ketemu to dengan lam tipis. Maka jangan lamnya ngikut tebal, tol bukan tol tapi tol. Tol gitu ya, lamnya tipis. Ihdinas siratal. Ketemu mu. Nah, mu ketemu dengan sin. Jadi tipisnya bunyi sin paling tidak balik musta. Mu as musta. Mustaqi qi. Jangan diringankan bunyi kaf qaf menjadi kaf, khawatirnya mustaqim itu kaf. Mustaqi qi mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, seperti itu. Satu perhatiannya, huruf H mengalir, sifat rokhawahnya. Ihdi. Ihdina ketemu shad. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, silakan yang mau baca yang di Zoom. Bapak Yahya mau baca, dihilangin dulu mute-nya. Silakan Bapak Yahya. Ya.
Ihdinas syiratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas syiratal mustaqim. Iya, baik. Tadi terbaca ya seperti yang saya katakan bahwa lam ini akan terpengaruh dengan to ya. Lam akan terpengaruh dengan to. Ini huruf lam. Tol. Tol tapi tol. Nah, gitu ya. Kalau ingin diperhalus ya, memang nggak ngaruh mana arti enggak. Tapi kalau ingin diperbagus, lamnya tipis. Tol. Jadi to ketemu lam tipis. Tol gitu. Sirotol. Iya. Terus hati-hati juga dengan huruf shad. Kalau huruf shad ini kita tidak atau belum mendapatkan, paling tidak jangan sampai dia dibaca dengan shin. Karena nggak ada riwayat baca pakai shin. Kalau pakai sin ada. Ihdinas sirata. Ya, ihdinas sirata. Kalau kita baca pakai shad khalisah, shad murni. Soi, ihdinas soi. Tapi jangan sampai ketika mungkin huruf shad itu dia belum dapat sehingga dirubah jadi shin. Ihdinas syirata, maka jangan sampai seperti itu. Kalau memang belum dapat ya nanti dilatih huruf shadnya bisa menggunakan dengan sin ya. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Nanti diperbagus lagi dengan tebal bunyi sin. Ihdinasi. Ihdinasi. Huruf shadnya ditebalkan. Ihdinasi. Si. Bukan shi. Ihdinas syirata bukan ya. Jangan sampai dirubah jadi shin. Khawatir maknanya yang jadi salah nantinya. Ada yang baca dengan sin, ada yang dengan baca ismam antara shad dengan zai seperti qiraat Imam Hamzah, ihdinas sirata itu pun ada. Tapi yang tidak ada pakai shin, ihdinas syirata. Nah, gitu ya. Kadang-kadang ada nyerempet ke shin. Itu jangan sampai seperti itu. Baik, ya kita lanjut saja di ayat yang terakhir. Di ayat yang terakhir ini ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 lumayan panjang ya. Maka afdolnya adalah kita baca sirata sampai waladhdallin itu satu nafas. Afdolnya satu nafas. Tapi kalau nggak kuat maka punya solusi juga. Solusi kalau sekiranya memang nggak kuat sampai waladhdallin, boleh berhenti di alaihim yang kedua. Ya, contoh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, berhenti di sini. Alaihim yang kedua. Balikin lagi dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Atau misalkan emang nggak kuat juga nafasnya sampai alaihim yang kedua, ya terpaksa berhenti di alaihim yang pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Langsung aja udah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu, ya. Tapi afdolnya dari sirata sampai waladhdallin satu nafas. Kenapa? Terjadi khilaf, yaitu perbedaan pada urutan ayat. Gitu. Baik. Apa saja yang kadang-kadang terjadi mungkin kesalahan dalam bacaan. Yang terjadi kesalahan pada bacaan, misalkan saja pada bacaan an'amta. Ini kadang-kadang hamzanya hilang. Atau ainnya hilang. Jadi bacaannya an'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, gitu ya. Jadi bacanya nanamta alaihim. Hamzanya hilang.
ladzina an'amta. Kadang-kadang kalau kecepatan nanamta alaihim, tahu apa yang dibaca ya. Atau ainnya hilang. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Ada ain di sini, perhatikan. An'amta. Nun sifatnya gunnah. Dia punya sifat juga namanya bainiyah atau tawassut. Artinya suaranya masih jalan. An'amta. Begitupun huruf mim. Jadi bacanya an'amta. Bukan diberhentikan. An'amta alaihim. An'amta alaihim. An'amta. 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 Gitu. Rada ngalir. Karena sifatnya pertengahan di antara mengalir dan berjalan. Sifat bainiyah namanya. Alaihim. Nah bunyi hak juga kadang-kadang hilang. Alaihim, alaihim, alaihim. Nah hak ini punya sifat bahasanya khofa. Sifat khofa itu tersembunyi. Tapi sifat yang harus dihindarkan. Kenapa tersembunyi? Kadang-kadang haknya kagak jelas. Alaihim, alaihim. Nah gitu. Itu bunyi apa? Alaihim gitu ya. Ha, hi, hu. Alaihim. Makanya pelan-pelan di situ di hi-nya. Alaihim. Di alaihim, dua-duanya alaihim juga mesti diperhatikan. Ya, mesti diperhatikan. Baik. Selanjutnya yang terjadi kesalahan terkadang di huruf ghain. Ghain karena dekat makhrajnya dengan kha atau sama makhraj dengan kha, makhdubi, bukan makhdubi, maghdubi. Yang kedua ghain itu tidak mantul suaranya, bukan magadubi, magadubi, bukan. Tapi sifatnya rakhawah, mengalir. Maghdubi, ghairil maghdubi. Ini huruf bod bukan dal ya, maghdubi ya, dubi. Selanjutnya pada bacaan bo, wala tipis ketemu bod tebal, ketemu lam tipis lagi. Ini perlu banyak latihan ya. Bo, do-nya berapa harokat? 6 harokat. Mad lazim 6 harokat ya. Wala bo. Nah karena bertemu lam tasdid di depannya, maka tekankan bunyi lamnya. Bol. Bol. Jangan sampai diringankan bunyi lamnya sehingga satu huruf hilang. Contoh diringankan gimana? Dolin. Nah, gitu ya. Atau juga cara naiknya mentasdidkan bunyi lam itu bukan di do-nya naik, bukan dolin, enggak. Jadi cukup do ketemu lam naik dikit, bol. Nah, gitu aja. Ya, yang penting bunyi lam tasdidnya itu terdengar dan terbaca seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, kalau untuk praktek lumayan panjang, lumayan banyak ini ya. Maka dari itu paling tidak secara umum teori itulah sedikit banyak tata cara dalam bacaan suratul Fatihah yang terutama yang ditekankan pada tasydid pada huruf Al-Fatihah tersebut harus betul-betul diperjelas. Kenapa? Karena berkaitan dengan makna arti, khawatir menyebabkan ada kesalahan makna di dalam bacaan Al-Fatihah sehingga dikhawatirkan bacaan Fatihahnya batal, sholatnya juga batal. Ya, maka dari itu yang butuh perhatian. Baik, sampai di sini kita buka session pertanyaan. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum, Yandi Ustaz, mau nanya Ustaz. Silakan Abang Yandi. Ya Ustaz, Mau nanya nih, mungkin kalau di Al-Fatihah untuk segi hafalan, mungkin saya hafal ya,
sifat, Pak Ustadz kan mesti belajar sifat ya. Terkadang kita yang sifat itu kayak wis. Nah, kita baca terkadang masih mengalir. Apakah harus diulang lagi atau gimana ya Pak Ustadz ya? Terima kasih Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik, ya, terima kasih. Pertanyaan bagus. Yang terpenting memang adalah tidak terjadinya kesalahan makna arti itu. Adapun sifat-sifat huruf, bagusnya memang diterapkan. Adapun huruf dal itu nggak mungkin dia bisa mengalir ya, karena sifatnya memang sifat syiddah. Untuk mengalir itu sulit. Maliki yaumid. Nah, udah nahak pasti dia. Nggak mungkin maliki yaumid, nggak bisa. Maliki yaumiddin. Yang penting ada penekanan di situ yang kutidal. Mid di yaumi. Adapun misalkan kayak tadi masih ada yaum, nah itu perlu diperhalus saja ya. Perlu diperhalus saja. Intinya bahwa bacaan Al-Qur'an itu ya butuh kita untuk semuanya pasti belajar gitu ya. Pasti semuanya belajar. Terlebih ketika kita talaki baru kita akan tahu di situ ada kekurangan apalagi mungkin kesalahan atau tidak gitu. Kalau kita nggak belajar pasti benar semua menurut kita gitu ya. Kalau nggak belajar pasti benar semua menurut kita. Begitu Abang Yandi. Ya Pak Ustadz, ya terkadang Lisa masih belum terbiasa nih Pak Ustadz, kayak kemarin ya, maaf ya Pak Ustadz, kayak surat Al-Ahad ya, masih nempel kayak misalkan tab gitu Pak Ustadz, saya masih nempel, jadi kayak gini Lisa juga nyadarin yaumid di nah, suka ada gangguan, udah lanjut aja gitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Iya, ba dan dal memang memiliki sifat syiddah, harus nempel. Artinya nempel itu tertahan suaranya. Maliki yaumiddin, bukan mengalir suaranya. Begitupun tabbat. Tabbat ba memiliki sifat syiddah, pasti tertahan suaranya. Ya, jadi seperti itu Bang Yandi. Terus semangat belajar, terus mencoba, insya Allah Allah berikan kemudahan buat kita semua. Ya, silakan yang lain ada mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, tanya guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan KD Cinere guru. Tadi di Zoom tidak ada suaranya. Baik, terima kasih guru. Misalnya kita menjadi imam. Kemudian ada bacaan yang kurang pas, katakanlah contohnya gini. Walad dolin. Nah, saya selaku imam doanya kurang panjang karena itu ada tasbih. Seharusnya kan walad dolin. Nah, maksudnya tuh setelah imam membaca merasa salah, kurang panjang, bisa nggak diulang? Misalnya tadi yang pertama walad dolin, karena ingat bahwa itu salah, kemudian saya ulang walad dolin. Intinya bolehkah mengulang bacaan yang menurutnya kurang pas kemudian diulang pada saat itu? Begitu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila terjadi kesalahan dalam bacaan, apalagi kita selaku imam, apakah boleh mengulang gitu? Emang harus diulang. Tapi bagaimana kalau sekiranya memang sudah waladhdallin dan makmum sudah amin, ya kita mengulang sendiri dengan bacaan yang lirih untuk kita. Yang penting terdengar untuk kita, gitu. Tapi kalau bacaan-bacaan yang sebelum di ayat yang akhir, seperti misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka, maka ulang dari awal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terpenting jangan terjadi was-was di dalamnya, ya. Karena was-was itu banyakkan kadang timbul dari syaitan. Adapun misalkan hanya sekedar mungkin imam kurang panjang bacaan waladhdallin, ya itu paling tidak sudah mencukupi. Kenapa? Karena tidak merubah kepada makna arti. Maka kita yang jadi makmum sudah amin saja, husnuzon.
Yang penting bacaan itu nggak terlalu hancur banget, bahasanya hancur. Yang hancur itu bahasa memang merubah makna arti, maka itu yang harus kita perhatikan. Karena kalau sudah merubah makna arti, seperti tadi hilang banyak tasdidnya, maka ya sudah mufaraqah. Cuma kalau nggak hancur-hancur banget, ya ngikut aja dulu dah. Tapi memang jadi syak dalam diri kita, maka itu adalah pembelajaran buat imam agar bila mungkin ada dari pengurus atau dari kawannya yang ngomong baik-baik untuk mengingatkan, ya sebagusnya diterima. Setelah itu dia berusaha untuk mau lebih memperdalam daripada keilmuannya, terutama diantaranya adalah masalah bacaan. Karena bila ada mungkin koreksian, bisa jadi ya mungkin itu kesalahan atau kekurangan kita. Seperti itu Bapak Kade. Subhanallah, baik guru, sangat terima kasih atas penjelasannya, sangat jelas kebenarannya dan sudah amin. Kita mau ulang nggak mungkin ya guru. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru. Iya. Jadi ketika kita mengulang sudah kita lirihkan saja untuk kita sendiri. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Kenapa? Karena di dalamnya paling tidak kan ada jeda. Ya, bagusnya ketika antara amin dengan surah itu ada jeda waktu memberikan kesempatan kepada makmum sekira ukuran bacaan 3 sampai 4 ayat baru kita baca surat. Agar makmum bisa juga mendengarkan bacaan surah-surah pendek imam. Begitu kira-kira. Ya, silakan ada lagi. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa? Nah, ini Jati Organ Guru. Saya mau nanya tentang ini bunyinya ini Guru. Antara za sama zaid itu Guru. Itu kadang-kadang beda tipis itu Guru. Gitu Guru. Mohon diperjelaskan, kadang-kadang ada yang bukan beda. Maknanya juga. Gitu ganti. Ya, baik. Pertanyaannya antara makhraj huruf dzal dengan zai itu memang ya makhraj yang berbeda. Sisi makhraj yang berbeda walaupun berdekatan antara dzal dengan zai. Sedangkan makhraj huruf dzal itu adalah ujung lidah dengan ujung 2 gigi seri atas. Sedangkan huruf zai bawahnya, ujung lidah dengan gigi seri bawah gitu. Dan suaranya juga antara za dengan za itu memiliki sifat yang berbeda. Zal itu enggak memiliki sifat desis, sifat safir. Sehingga dia huruf zal tidak dibaca dengan siratal lazina. Bunyi Z itu adalah bunyi desis punya haknya huruf zai. Huruf zai. Zal dan zai memang tipis, beda-beda tipis itu ya. Tinggal ya itu tadi talaki dan musyafaahnya. Zi dengan zi, zi dengan zi, lazina lazina, lazina lazina itu adalah hal yang butuh latihan seperti itu. Makanya butuh talaki dan musyafaah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya makasih guru penjelasannya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Zoom silakan. Ada yang mau tanya? Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alwi Ustaz. Ya, silakan Bapak Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ayat 7 ayat itu Al-Fatihah kan 7 ayat yang berulang-ulang yang dibaca. Bagi kita makmum ternyata berimam kepada orang yang tidak baca Fatihah. Apakah itu mencukupi dengan 7 ayat dari bacaannya itu? Karena ada yang zikir kedengaran, masih kedengaran tuh bacaannya. Yang nggak kedengaran memang mereka nggak baca Fatihah. Sementara di dalam Al-Fatihah 7 ayat. Yang dimaksudkan bagi mereka itu yang tidak baca Fatihah, 7 ayat itu dari mana aja yang nggak dibaca itu, Ustaz?
Iya Silakan. baik. Bukan nggak baca Al-Fatihah, maksudnya mungkin basmalah kali ya. Ya, bukan Fatihah, basmalah, Syafwan. Iya. Basmalah. Iya. Ya. Jadi memang itu khilafiyah, ijtihadiyah, perbedaan para ulama ya, menyangkut bacaan suratul Fatihah, akhirnya terkait dengan masalah fikih gitu. Perbedaannya seperti Imam Malik yang ada di Madinah menyatakan bahwa tidak basmalah itu bukan termasuk di dalam salah satu ayat dari suratul Fatihah. Jadi di mana ayat pertamanya? Ayat pertamanya itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan pada ayat yang ke-6 adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ke-7 adalah Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Jadi ayat yang ke-7 di kita yang baca dari Siratal sampai waladdallin karena termasuk dengan basmalah gitu. Jadi basmalah kita yang ikut mazhab Imam Syafi'i alaihi ridwanullah, maka basmalah itu wajib. Adapun sepakat para ulama yang memang tidak menyatakan bahwa basmalah itu tidak termasuk, tetap mereka membaca basmalah tapi dengan sir. Kalau kita masih meyakini dia membaca bismillah dengan sir, kita bermakmum dalamnya sah bacaannya. Fatihahnya sah. Tapi kalau tidak sama sekali membaca basmalah, kita yang ikut mazhab Imam Syafi'i yang meyakini bahwa basmalah itu termasuk salah satu dalam ayat suratul Fatihah, maka enggak sah bacaannya. Ya, kita ya mengulang. Kalau kita yakin ya, sedangkan mungkin di Mekah dan di Madinah itu mereka bukan nggak baca, tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca tapi dengan lirih, dengan pelan. Selagi masih dibaca, maka sah-sah saja kita menjadi makmum. Kecuali kita yakin. Bahkan kalau meyakinkan pakai ditanya lagi ya. Tadi baca Fatihah, baca Bismillah apa kagak gitu. Kalau dibilang enggak, saya yakin bahwa Bismillah bukan termasuk, maka saya enggak baca. Maka kita jadi makmum, ngulang lagi sholatnya. Seperti itu. Kalau sudah merasa yakin bahwa dia enggak baca Bismillah, maka kita ulang sholatnya. Kalau ngikut mazhab Imam Syafi'i. Tapi pada keumumannya yang tidak mengatakan itu atau mengatakan ya basmalah tidak termasuk, umumnya mereka mensunahkan dengan basmalah itu dibaca dengan sir, dengan pelan. Agar apa? Agar kita yang mengikuti dengan pendapat mazhab imam yang lain, mereka tidak jadi syak di dalamnya. Seperti itu Bapak Alwi. Bisa dipahami ya? Nah, insyaallah. Baik, mungkin untuk satu pertanyaan lagi, silakan. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin yang di Zoom? Atau yang di radio? Silakan. Baik, bila tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena memang seputar bacaan, terutama bacaan suratul Fatihah, para ulama juga diantaranya dalam bahasan fikih, itu akan sangat berkaitan dengan masalah keabsahan urusan ibadah kita, terutama sholat. Karena di dalam sholat ada yang namanya rukun qauli, rukun ucapan. Jangan sampai ucapan-ucapan itu menjadi salah yang menyebabkan kesalahan makna arti. Maka bila terjadi hal yang demikian, dikhawatirkan ibadah kita tidak sah. Ya. Kenapa mengatakan seperti itu? Yaitulah kajian para ulama-ulama memperhatikan agar kita ini umat jangan main asal-asalan aja. Agar memperhatikan tentang urusan syariat agama kita. Bahwa yang namanya belajar itu wajib. Bukan hanya sekedar nasihat-nasihat saja yang kita terima dari guru-guru kita. Tapi hal-hal yang lain yang berkaitan dengan fardu ain itu juga wajib hukumnya buat kita untuk mempelajari. Termasuk masalah bacaan. Maka sangat disayangkan sekali sekiranya kita mungkin umat Islam yang hingga saat ini ya sudah tua dan lain sebagainya belum bisa baca Al-Quran. Maka semangati diri kita untuk mau belajar. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semua. Belajarlah mulai dari dasar, dari nol nggak jadi masalah.
Ya, yang penting semangat buat untuk diri kita mau bisa. Allah nggak wajibin kita pintar, tapi yang terpenting kita ada semangat mau belajar. Adapun hasil nanti Allah yang akan memberikan kepada kita. Tapi kalau sekiranya kita sungguh-sungguh dalam belajar, insya Allah juga hadiahnya bisa jadi bisa dan pintar. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Untuk praktek bacaan, ya karena mungkin bahasannya lumayan panjang, kalau praktek satu-satu ya lumayan lama waktunya. Tapi paling tidak pengetahuannya secara umum seperti itu yang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari kami ya untuk pembelajaran pada kesempatan di Jumat pagi ini, insya Allah kami cukupkan dan insya Allah kita akan bersambung kembali pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap semangat belajar dan dibimbing oleh guru-guru kita yang ada di MTA 56 ini. Tetap semangat ya, tetap semangat. Insyaallah yakin bahwa belajar Al-Qur'an itu mudah dan Allah akan berikan kemudahan buat kita semua. Akhirnya kami tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.